Hai Legiters, ketemu lagi. Selamat pagi semuanya. Hari ini Olive ada pesanan lagi nasi kuning ya. Ini udah Olive bikin semuanya, menunya, lauknya. Nah, terus ini tinggal isi-isi. Hari ini jam 11.30 kita harus kirim ke kantor lagi. Yuk ikutin kegiatan Olive. Seperti biasa pesanan nasi kuningnya ya begini aja ya. Paling 20, paling banyak tuh 20 kotak lah, nggak pernah lebih ya. Nggak tahu kenapa, tapi mungkin Allah udah takdirkan rezekinya Olive segini ya. Ini padahal nasi kuningnya enak banget Legiters. Ya kita terima ya, kita terima dengan sukacita. Berapapun yang diberi, berapapun yang dikasih, Allah juga kan yang membukakan hati orang-orang untuk pesan ke Olive. Kita terima aja dengan sukacita ya. Ini seperti biasa, bihun masuk dulu, terus ada sambal salai ya, terus ada juga perkedel, terus ada juga timun-timunan masuk. Nah ini kita semuanya kerjakan sendiri. Olive sudah bilangnya dari awal-awal Olive ngevlog, Olive tuh sejak 6 tahun lalu tuh udah gak ada punya asisten, jadi semuanya tuh dikerjain sendiri ya. Karena anak-anak juga udah pada gede-gede, bisa bantu-bantu. Terus yang kedua ya itu aja tadi, rasanya kalau terbiasa kerja ya terus nggak kerja ya gitu, rasanya badan kok kayak sakit-sakit gitu. Jadi mulai membiasakan, memang di kala tua ini sudah mulai beranjak tua ya. Udah 50 tahunan ini kita harus sudah banyak bergerak ya lagi, terus bukan manja bukan apa, makin disayang-sayang badan kita nih makin sakit nanti semuanya. Jadi usahakan bergerak, entah itu jogging, entah itu jalan sana jalan sini ya, ke pasar kemana, pokoknya ada aktivitas. Yang penting jangan dipaksakan. Kalau merasa capek lelah ya istirahat dulu lah ya. Ini sekarang giliran nasinya yang Olive masukin ya. Ini Olive masukin nasinya cukup banyak ya Legiters. Kalau dimakan ini juga kenyang banget. Ini kelihatannya mangkoknya kecil, padahal ini kalau nggak ini sekitar 2,5 centong makan itulah isinya ya. Jadi lumayan banyak dan cukup mengenyangkan. Dan ini baru ditaburi dengan bawang goreng. Kalau nasi kuning Banjar itu nggak afdol kalau nggak ada bawang goreng ya. Bawang gorengnya juga ini asli bawang gorengnya, bukan bawang goreng tepung ya. Jadi memang terasa nikmat sekali kalau dimakan dengan telur habang. Ini juga sudah mau menjelang akhir tahun ya Legiters, sudah mau memasuki bulan Desember. Ini sepertinya nanti nasi kuning dan percoipanan atau yang biasa Olive open PO itu akan Olive stop dulu, karena biasanya menjelang Natal, Imlek sampai Lebaran nanti itu orderannya kencang banget ya Legiters. Jadi memang Olive usahakan itu di saat-saat itu kita fokus di lapis legit aja ya. Dan sekarang kayaknya nggak afdol ya kalau Olive nggak cerita tentang asal usul nasi kuning. Yuk ikutin cerita legit Olive ya. Legiters sadar nggak kenapa setiap ada perayaan selalu ada nasi kuning? Ceritanya tuh dimulai pada ratusan tahun yang lalu, dimana pada saat itu ada kerajaan di Nusantara. Zaman dulu warna kuning itu dianggap sebagai warna yang sakral. Itu warna kerajaan ya, warna kejayaan, warna kemakmuran, dan warna kekayaan. Oleh karena itu leluhur kita memberikan sajian kepada dewanya dengan menggunakan makanan yang berwarna kuning, ya, yaitu kunyit. Pada masa itu nasi kuning bukan hanya dianggap sebagai makanan, tetapi juga doa sebagai kemakmuran, kejayaan suatu kerajaan. Konon penggunaan kunyit terinspirasi dari kebudayaan India kuno ya, karena memang rempah-rempah kunyit itu asalnya dari India. Kunyit dianggap suci, penolak bala, dan membawa energi positif. Oleh karena itu, kebanyakan makanan zaman dulu itu memang menggunakan kunyit. Nasi kuning zaman sekarang pun versinya sudah banyak banget ya. Tiap daerah biasanya punya nasi kuning mereka sendiri. Seperti contohnya misalnya nasi kuning dari Bali, biasanya mereka menggunakan persatian, umumnya sih sate ayam ya. Nasi kuning dari Jawa dan juga Sumatera biasanya menggunakan ayam bakar. Nasi kuning dari Kalimantan biasanya menggunakan telur habang. Dari Manado menggunakan ikan roa. Nasi kuning juga biasanya berwujud seperti gunung ya, karena di situ tempat bersemayamnya para dewa, dan harus ada ayam bakar, ada telur melambangkan kelahiran, ada sayuran melambangkan hasil bumi, lalu ada tempe melambangkan kesederhanaan.
Nasi kuning sekarang juga banyak dipakai untuk acara-acara ya, seperti syukuran, ulang tahun ya, kumpul-kumpul keluarga gitu. Ada perayaan keberhasilan sesuatu yang berbahagia, mengembirakan gitu dirayakan dengan nasi kuning. Biasanya juga kalau ada acara kantor, bisa juga mereka menggunakan nasi kuning. Jadi selama ini kita nggak pernah sadar ya bahwa kita menikmati makanan Nusantara yang sudah ratusan tahun umurnya. Baiklah Legiter, sekian dulu dari Oli. Semoga kalian suka dengan ceritanya ya. Dan sampai berjumpa di vlog berikutnya. Sehat-sehat selalu Legiters.